Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 7 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-26. Hari ini peringatan Santa Pramu Maria Ratu Rosario. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 12 sampai 14 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Peringatan Santa Pramu Maria Ratu Rosario hari ini. Dan juga kedua bacaan liturgi hari ini mengantar kita untuk mengetahui dua ciri pribadi Bunda Maria. Yang pertama, Bunda Maria adalah pribadi tempat di mana orang-orang yang percaya pada Tuhan boleh meminta doanya. Dan yang kedua, Bunda Maria tidak saja menjadi tempat orang-orang percaya pada Tuhan minta doanya, tetapi dia sendiri adalah seorang pendoa, bahkan pendoa yang beriman. Mari kita lihat secara sedikit lebih rinci dua ciri pribadi Maria. Santa Pramu Maria sebagai Ratu Rosario. Ciri yang pertama, Maria adalah pribadi tempat di mana orang yang percaya pada Tuhan boleh meminta doanya. Dalam sebuah cerita tentang Bunda Maria, dalam cerita tentang perang di Lepanto, ditegaskan di sana bahwa armada Kristen pada akhirnya bisa mengalahkan armada Islam yang dipimpin oleh Kekaisaran Ottoman yang saat itu sangat kuat. Dan itu justru terjadi sesudah Paus Pius yang kelima dalam rangka mengalahkan armada Islam yang dipimpin oleh Kekaisaran Ottoman. Diminta orang Kristiani Eropa berdoa rosario, minta pertolongan Bunda Maria. Dan pada akhirnya armada Kristiani mengalahkan armada Islam yang kuat itu. Dan Paus Pius yang kelima meyakini itu karena doa rosario yang dipanjatkan oleh seluruh orang Katolik Eropa yang memohon pertolongan Bunda Maria melalui doa rosario, sehingga armada Kristiani mampu mengalahkan Kekaisaran Ottoman pada saat itu. Inilah yang kemudian menjadi alasan bahwa pada tanggal 7 Oktober ditetapkan oleh Paus Pius yang kelima sebagai hari peringatan Santa Pramu Maria Ratu Rosario. Dulu memang peringatan perayaan ini diberi label peringatan Santa Pramu Maria, Sang Pemenang. Tetapi dalam perjalanan selanjutnya mengingat pertolongan Bunda Maria yang pada akhirnya mengalahkan armada Islam di bawah pimpinan Kekaisaran Ottoman terjadi karena doa rosario, maka ditegaskan peringatan Santa Pramu Maria Ratu Rosario. Saudari dan saudara yang terkasih, jadi Bunda Maria adalah pribadi tempat di mana saya dan Anda boleh memohon doanya. Yang kedua, Bunda Maria ternyata adalah seorang pribadi
pendoa, bahkan pendoa beriman. Dan itu terungkap dalam kedua bacaan liturgi hari ini. Baik bacaan yang pertama maupun bacaan Injil, di sana ditegaskan bahwa Bunda Maria adalah seorang pendoa. Dari bacaan pertama misalnya, sesudah Yesus naik ke surga, Bunda Maria bersama dengan murid Tuhan berdoa, menantikan kedatangan Roh Kudus. Sementara dalam bacaan Injil ditegaskan bagaimana Maria mendapat berita dari Allah melalui malaikat Gabriel. Dan di sana terjadi dialog antara Bunda Maria dengan malaikat Gabriel yang menjadi representasi dari Allah. Saudari dan saudara terkasih, bukankah doa adalah sebuah dialog? Dialog dua arah. Maka ketika Bunda Maria berdialog dengan malaikat Gabriel, utusan Allah, di sana Bunda Maria menunjukkan diri sebagai seorang pendoa. Dan lebih lagi seorang pendoa yang beriman. Karena pada akhir doanya, pada akhir dialog itu, Maria berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Akhir dari sebuah doa seorang Kristiani adalah kehendak Allah harus terjadi di dalam hidupnya. Dan bukan sebaliknya, bahwa Allah harus mengikuti kehendak manusia, tetapi manusia mengikuti kehendak Allah. Saudari dan saudara terkasih, semoga kita mendapat inspirasi tentang Bunda Maria yang menjadi tempat di mana kita boleh meminta doanya. Dan Bunda Maria lebih lagi adalah seorang pendoa dan pendoa yang beriman. Mari kita menjadikan diri kita pribadi pendoa dan bahkan pendoa yang beriman. Saya yakin kita adalah manusia pendoa. Tetapi apakah kita adalah pendoa yang beriman? Belum tentu. Bagi saya, Bunda Maria adalah pendoa yang beriman. Karena akhir dari doanya dalam semua dialog, dalam bacaan Injil hari ini, Maria berserah pada kehendak Tuhan. Jadi walaupun dia minta, tetapi pada akhirnya dia tunduk pada kehendak Allah yang terjadi. Seringkali kita dalam berdoa memaksakan kehendak kita pada Allah. Dan itu menjadi bukti bahwa kita bukanlah pendoa yang beriman. Tuhan memberkati.